Masih di Good Gamer with Bro Pasta. Dan Sis Jenisa. Sis and Bro ya. Sis and Bro. Ntar kita bikin acara baru aja ya. Bro Sis, obrolan e-sport. Oke. Anyway, jadi di segmen kali ini kita bakal kasih pertanyaan dari netizen yang sudah saya kurasi. Jadi kok udah agak siap? takut ya? Kadang-kadang pertanyaan dari netizen tuh menjebaknya banget. Oh gitu. enggak, sudah aku filter. Sudah difilter ya? Iya, Aman jadi ya? sesuai agar aman untuk tayangan. Oke. TV. Oke, yang pertama nih, Bang. Kok Bang sih Bro dong ya? Iya. Bro, kalau disuruh pilih buat caster game, lebih milih mana? Sulap ya? Sulap, PUBG, susah ya? Dota, atau Mobile Legend? Gawat PUBG, kamu. Dota, atau Mobile Legend? Gawat. Kalau disuruh milih? Ya, ini fansnya lagi nonton semua nih ya. Sebenarnya gue suka semuanya sih. Tadi PUBG, Dota, atau Mobile Legend ya? Iya. Kalau gue jawab aman aja lah ya. Jawab aman. Karena gue berdasarkan request dan berdasarkan yang lagi kosong aja yang mana. Oke. Yang nawarin di luar itu yang diambil lah. Gitu aja. Aman banget jawabannya. Tapi dari PUBG, Dota, Mobile Legend, ini tantangannya pasti beda-beda dong kalau nge-cast. Nah, biasa apa sih perbedaan dari nge-cast 3 game ini gitu? Bedanya kalau Dota dan juga Mobile Legend itu kita harus tahu basic dari hero-nya itu seperti apa. Misalkan kemampuan setiap hero-nya beda-beda, terus strategi setiap timnya beda-beda. Itu lebih kompleks dan lebih banyak hal yang harus dipelajarin. Kalau kita nge-cast Mobile Legend dan juga kita nge-cast Dota 2. Kalau buat nge-cast game-game Battle Royale kayak misalkan PUBG atau game-game lain, itu agak susah untuk ngebuang waktunya. Ngebuang waktu di awal-awal kan cuma ngeliatin orang ngambilin senjata, ngedrop ini, sana sini doang. Nah itu gimana caranya kita tetap fokus di in-game-nya, kita kasih sedikit intermezzo, tapi orang tuh menarik. Jadi orang nontonnya tuh bener-bener dari awal gitu. Tantangannya beda ya untuk 3 game tersebut. Bobotnya beda-beda lah. Jadi yang paling susah nge-cast game apa? Paling susah tetap sih gue bilang Dota. Dota. Paling susah. Paling banyak item-itemnya, Iya. hero-nya. Oke. Dota. Selanjutnya nih, masih berhubungan dengan game dan caster ya. Apalagi? Gimana cara menyesuaikan setelah jadi caster nih, misalnya di game PUBG ataupun di game Dota mungkin ya, terus pindah game Mobile Legends. Jadi mungkin lebih ke pindah-pindah game gini. Oke. Itu gue biasanya mainin gamenya. Jadi misal gue habis nge-cast PUBG Mobile nih, terus tiba-tiba besoknya atau seling 2 hari gue dapat job buat nge-cast Mobile Legends. Iya. Itu malamnya, transisinya tuh dapat 1 hari itu gue pakai buat main Mobile Legends. Jadi biar kebiasa. Biar kebiasa, walaupun main cuma 1 game, 2 game sehari. Misalkan pagi main 2 game, ntar malam mau tidur main lagi 2 game. Pas hari H yang gue baca tuh, atau enggak yang gue tonton channel-channelnya yang Cuma ada game itu berbau-bau aja. Mobile Legends. Itu kalau buat ngebiasain dari gamenya. Cuma kadang yang itu udah bisa ditanganin lah. Yang gue susah banget waktu itu, ini. Kan setiap event sponsor beda-beda. Betul. Dan sebutan kalau di Mobile Legends sama di PUBG Mobile kan beda. Iya. PUBG Mobile itu bilangnya UC. Kalau di Mobile Legends Diamond. Oh. Nah, itu gue sering kebalik. Jadi gue waktu itu pernah ngisi acara di PUBG Mobile, habis ngisi acara Mobile Legends. Wah. Jadi gue bilang, buat teman-teman yang nonton di live stream jangan lupa ya, ntar di live chat spam aja, ntar bakalan dapet diamond yang banyak gitu. Terus gue bilang, kok diamond? Harusnya kan UC. Jadi itu sih paling yang susah dari sponsor-sponsornya gitu. Oh, oke. Jadi pernah salah sebut juga ya? Sering. Sering ya? Sponsor pun yang penting aja gue hampir salah sebut. Oke. Tapi makanya itu lebih ke bisa karena biasa kali ya? Iya, bisa karena Oke. biasa. Sama baca contekan kali ya, mungkin harus ditulis sponsornya Iya. gede-gede Ada di depan. bawah tuh harus ada di meja kita. Contekannya, biar nggak salah sebut. Krusial soalnya teman-teman sponsor itu ya. Wah, ini ada yang kepo banget nih. Pendapatan menjadi caster berapa sih, Aduh, Bro? alhamdulillah lah, yang penting berapa? mencukupi. Mau makan bisa beli makan, mau jajan ini bisa beli. Mau beli rumah lah. bisa beli rumah. Belum. Mau nikah bisa nikah. Alhamdulillah, Oke. pokoknya yang penting tercukupi lah. Tercukupi. Udah, yang penting tercukupi guys. Jadi kalau jadi host berapa? Tercukupi banget. Udah mulai panas, ini boleh diminum loh, silakan. Oh iya. Silakan. Ini siapa yang ngajakin ke acara ini ya? Estetik sekali ya Kan minuman kita ya. season berikutnya ada akun tadi sebelah. Boleh Bu Produser jadi brosis ya. Jadi brosis, acaranya berubah. Brosis. Acaranya berubah. Selanjutnya nih, ada niatan nggak sih buat jadi pro player sebenarnya? Kalau niatan itu zaman dulu. Jadi sebelum gue jadi caster tuh niatnya pengen jadi pro player. Karena kan ngelihat dari event-event luar,
menang turnamen tuh ratusan juta, miliaran. Cuman ternyata gue coba di Dota waktu itu susah banget kan. Iya. Jangankan sampai internasional, ngelawan satu komplek aja gue kalah. Jadi mendingan ya udahlah coba hal lain yang bisa menghasilkan, cuma tetap main game. Akhirnya ngelihat teman-teman jadi komentator, nanya-nanya ke mereka caranya gimana, suruh nonton ini, nonton itu. Akhirnya ya udahlah kita coba aja deh jadi shotcaster. Shotcaster atau komentator. Betul. Tapi emang dari dulu kamu tipe yang emang suka ngobrol gitu atau emang bawel Suka gitu? interaksi sama orang. Oke. Jadi bukan tipe pendiam-pendiam. Iya, bukan yang introvert gitu, bukan. Emang yang makanya sukanya berbaur, Emang udah suka ngomong ya. ngatain orang. Iya, komentarin orang, komentarin orang. Ini adalah pekerjaan yang luar biasa. Kalau kalian suka komentarin orang, ya jadi komentator aja. Ibaratnya ngatain orang tapi dapat duit. Iya. Enggak juga sih, enggak ngatain juga, bercanda. Dikomenin aja. Ya, dikomenin gitu. aja. Nah ini yang terakhir, sebenarnya masih jadi caster Dota atau nggak sih? Masih sih, kalau misalkan dapat kesempatan kayak ada turnamen Dota di Indonesia, terus tiba-tiba emang ada tawarannya, ya masih pengen nonton turnamen Dota juga masih sering. Minor major yang lagi jalan sering nonton. Cuma buat nge-cast-nya kadang misal nih hari ini ada turnamen Dota, besoknya gue ada event, kan gue nggak, biasanya kan kalau dulu suka nge-cast di rumah, siaran di channel sendiri atau di channel kantor gitu. Tapi karena besok misalnya ada event harus hemat suara buat eventnya besok kayak gitu. Lebih ke pembagian waktunya yang agak susah. Menjaga suara juga penting ya buat caster. Itu yang gue di Cina, itu gue bener-bener minum es tuh jarang banget. Makan gorengan juga enggak gitu? Kalau gorengan masih berani nekat, cuma yang namanya air putih itu satu botol mineral water segini tuh itu sehari minimal 8-12 lah buat ngejaga. Nah setelah ini kita juga bakal melihat tips and trick gimana caranya kalau buat teman-teman yang pengen jadi caster. Langsung aja kita lihat. Check this out. Oke, gue ada tips buat kalian semua yang ingin terjun di dunia shotcaster. Ini ada 3 tips yang mungkin bisa ngebantu kalian untuk menjadi seorang shotcaster. Tips yang pertama adalah siapkan mental yang kuat, karena ketika kalian udah terjun ke dunia caster nanti, kalian bakal dapat banyak banget input dari orang-orang yang nontonin kalian. Jadi kalian harus tahan mental di situ. Kalian semua, thank you. Tips yang kedua, banyaklah tonton referensi-referensi dari caster-caster lain, baik dari dalam negeri ataupun luar negeri, supaya kalian akhirnya mendapatkan sebuah ciri khas yang bagus. Jadi kalian punya suatu, bisa dibilang satu icon dari cara kalian untuk membawakan sebuah game yang lagi kalian casterin. Players that had either retired or been rejected by other teams. Ian Reichard back! Beautiful kiting there on the Vikings. He's doing a great job staying out of the void ray range. He's hiding too well. Tips yang terakhir, tips yang ketiga, tips dari gua adalah siapkan backup plan kalian. Jadi ketika kalian gagal, karena nggak semua orang akan sukses untuk terjun di dunia e-sport, khususnya untuk menjadi seorang shotcaster. Jadi siapkan backup planning kalian, yaitu pendidikan kalian. Jangan kalian langsung tinggalin pendidikan untuk terjun ke dunia ini. Ketika kalian gagal, kalian punya backup pendidikan, jadi kalian bisa meneruskan perjalanan hidup kalian nggak hanya sebagai seorang shotcaster yang gagal, ya bisa dibilang